حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'a fil jannah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu para jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dapat berhadir, berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh mubarak ini. Tiada lain adalah menghadiri daripada majelis ilmu dan majelis zikir. Semoga dengan kehadiran kita yang senantiasa didorong keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat kasih sayangnya Allah serta rahmat dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah juga kita selalu haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatul Rasul, pada ketika seseorang di dalam hidupnya menuntut ilmu dengan berbagai macam ilmu yang dituntutnya, ada yang mempelajari ilmu syariat, ada yang mempelajari ilmu tarekat, ada yang mempelajari ilmu hakikat, dan ada yang mempelajari ilmu ma'rifah. Ada orang yang mempelajari hanya sebatas ilmu syariat, artinya hanya ilmu zahir, ilmu fikih. Namun dia tidak mau meningkatkan atau menaikkan satu tangga dan satu tangga dan seterusnya, tetapi dia hanya bertahan di syariat saja.
Ada orang seperti itu. Maka apabila ketika nanti ia berpulang ke rahmatullah, artinya ia meninggal dunia. Selama hidupnya ia hanya menuntut ilmu syariat dan mengamalkan ilmu syariat. Maka apabila ia meninggal dunia, maka dalam keadaan rugi. Dalam keadaan rugi. Karena orang yang demikian itu Bapak Ibu, apabila ia meninggal dunia, maka dia duduknya di makam kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang merasa hidup mesti akan menerima akan kematian. Karena yang ia tahu cuma itu saja. Artinya aku ini punya nyawa nih, punya ruh. Maka hidupku ini suatu saat akan mati. Jadi orang yang merasa demikian, yang merasa dia hidup, maka ia akan dicabut. Ruhnya akan diambil, ditarik oleh malaikat Israel yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rugi. Alangkah sakitnya ketika seseorang itu ruhnya ditarik, dicabut, dikeluarkan daripada raganya, daripada jasmaninya. Mungkin kita sering menyaksikan orang-orang yang ketika itu hendak meninggal dunia dengan susah payah dan gelisah, bahkan susah sekali untuk meninggal dunia. Bahkan Rasul sebutkan ketika orang-orang ruhnya ingin keluar, ruhnya ketika ingin dicabut oleh malaikat Israel, itu bagaikan ujar sidin kambing yang hidup, ditarik kulitnya daripada badannya, daripada tubuhnya, dikoyak kulit kambing tuh, seperti kerbau atau sapi kita yang masih hidup tertarik. Begitulah hal keadaan sakitnya ketika ruh ditarik daripada batang tubuh. Ruh ditarik daripada jasmani kita. Jadi sangat mengerikan. Rugi kita kalau kita hanya di situ aja. Artinya di syariat saja. Apabila ruhnya ditarik, maka tertinggallah jasmaninya, tubuhnya atau jasadnya. Nah, ini yang dikatakan mati. Mati, si anu sudah mati ya. Padahal itu bahasanya kasar bujur. Bahasa mati itu kasar Bapak. Apabila jasad ditinggalkan oleh ruh, otomatis ketika jasadnya ditanam di dalam tanah, otomatis 3 hari sudah mulai bengkak. Karena selama hidupnya ia yang merasa hidup, maka dipaksa keluar. Padahal kehidupan itu milik Allah, bukan dia yang merasa hidup. Tetapi sekadar Allah menitipkan kehidupan. Yang namanya dititipkan suatu saat akan diambil titipan. Lain tadi dikasihkan, kalau dikasihkan tidak mungkin diambil. Nah, maka ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan rugi, 3 hari bengkak, 7 hari sudah pecah baru. Begitulah hal keadaannya ketika jasmani ditinggal ruh.
Kenapa selama hidup ia tidak kenal ruhnya, ia tidak kenal jasmaninya. Yang ia tahu dia diciptakan, yang ia tahu dia dilahirkan, hanya sebatas itu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada pun tingkat kedua Bapak Ibu, ada orang belajar syariat, belajar fikih, kemudian ia juga mempelajari tarekah, mempelajari tarekah. Jadi syariatnya dipelajari, tarekahnya dipelajari, namun tidak mempelajari hakikat dan makrifat, hanya dua saja. Kalau yang tadi satu aja, syariat sama tak. Kalau ini syariat dengan tarekah. Ia belajar fikih tentang hukum-hukum Islam, hukum halal, hukum haram, hukum makruh, kemudian hukum wajib dan sunnah, serta mubah. Kalau ini misalkan mengambil punya orang, hukumnya ini, mengerjakan ini hukumnya wajib, mengerjakan ini hukumnya sunnah, mengerjakan ini hukumnya mubah. Kemudian dia menuntut tarekat, ilmu tarekat tadi ya berjalan mengamalkan suatu zikir yang ia tuntut dari guru tarekat. Mengamalkan zikir untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kada sampai-sampai. Kenapa? Karena ingat orang tarekat itu hanya mengenal asmanya saja. Jadi zikir tadi ia berzikir sebanyak-banyaknya, ribuan bahkan puluhan ribu setiap hari dizikirkannya. Ia tidak tahu tujuan zikir tadi, ia tidak kenal yang punya zikir tadi, ia tidak kenal yang dizikirkan tadi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut cuma asmanya, nama Allah, tapi tidak mengenal akan yang punya nama, yakni diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang hal yang demikian itu Bapak Ibu, banyak sekali dia mengerjakan amalan zikrullah, kemudian mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Dia berjuang sekuat tenaganya selama hidupnya dengan ibadahnya, dengan tarekahnya. Maka apabila ia meninggal dunia Bapak Ibu, tinggal kulit dan tulang. Tinggal kulit dan tulang dan kubur. Masih mending daripada yang pertama tadi jadi tanah. Kering kulitnya Bapak Ibu. Tinggal tulang dan kulit kurus kering. Kenapa? Karena selama hidupnya dia berjuang sekuat tenaga mengamalkan zikrullah, tapi kada sampai-sampai. Kada pernah ketinggalan puasa Senin dan Kamis, tapi kada ma'rifah, kada mengenal apa tujuan puasa Senin, apa tujuan puasa Kamis. Hanya sekadar ini sunnah Rasul, tapi tidak mengerti makna dan tujuan apa. Kenapa Nabi melaksanakan puasa hari Senin, kenapa Nabi melaksanakan puasa hari Kamis. Hanya sekedar mencontoh Nabi aja, tapi tidak mengerti. Sedangkan Rasulullah mengerjakan puasa Senin itu ada sebab. Nabi melaksanakan puasa di hari Kamis ada sebab. Kalau kita hanya mengikut saja, meniru bahwa Nabi puasa Senin, kita juga puasa Senin. Nabi puasa Kamis, kita juga puasa Kamis, tapi tidak tahu tuh tujuan. Maka sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi yang kita kerjakan tidak sama ilmunya, tidak mengerti ketujuan dan kedudukannya, maka berbeda. Nabi sempurna, kita ada sempurna. Maka karena banyaknya ibadah tadi itu, ibarat kata selama kita hidup itu, ujar kita itu bahasa Banjar itu tukul bagawi, tohok bagawi.
sampai kurus awak begawi, kasa saingan nih, saking rajinnya tuh, sampai mati tinggal tulang dan kulit dan tulang. Paribasanya seperti itu. Jadi orang Torekah itu Bapak Ibu, karena saking banyaknya amal ibadahnya tadi, maka ia meninggal dunia menjadi tinggal kulit dan tulang, kering dia. Itulah orang-orang Torekah, artinya belajar syariat dengan belajar Torekah. Kemudian yang ketiga, yakni orang yang belajar syariat, ia juga belajar Torekah, mengamalkan ilmu, dan ia juga belajar hakikat. Nah, ini yang ketiga. Yang kedua tadi, itulah yang disebut dengan ketika ia meninggal dunia, maka disebutlah ia pulang ke rahmatullah. Meninggal dunia. Jadi yang pertama itu mati, orang syariat tadi. Yang kedua tadi orang syariat dan tarekat itu meninggal dunia, itu namanya. Jadi syariat itu orang itu mati, bila ia syariat dengan tarekat itu meninggal dunia. Itu sebutannya. Jadi masing-masing ada sebutannya. Mati, meninggal dunia. Adapun yang ketiga yakni orang belajar syariat, belajar tentang fikih, hukum-hukum. Kemudian dia mempelajari tarekat. Kemudian lagi dia mempelajari hakikat. Nah, orang yang demikian ini lahiriahnya ia kadang mau melanggar. Artinya lahiriahnya sesuai dengan aturan di dalam syariat, ini kadang boleh, kadang dilakukannya. Ini dianjurkan dilakukannya. Dia juga berzikir mengamalkan tarekat. Dia juga membaca sholawat mengamalkan tarekat. Dia juga melaksanakan puasa Senin mengamalkan tarekat. Dia juga berpuasa Kamis mengamalkan tarekat. Dia mengeluarkan zakat, dia puasa wajib di bulan Ramadan. Dia berimpak, dia bersedekah, dia mengerjakan haji ketika dia mampu, mengerjakan umrah ketika dia mampu. Semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib dan yang sunnah pun dikerjakannya. Tetapi di sini kedudukannya orang hakikat. Orang hakikat ini mengenal sifat Allah. Mengenal sifat Allah. Jadi ketika dia melaksanakan tarekah, dia berzikir memuji asmanya Allah, dia tahu tujuannya. Dia tahu siapa dirinya. Bahwasanya dirinya ini adalah sifatnya Allah. Tapi apabila dia sudah mengenal siapa dirinya adalah sifatnya Allah, maka ketika dia memuji dengan sifatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah, maka kembali kepada sifatnya Allah. Dia memuji dengan sifatnya. Artinya dia kenal dirinya bahwa Allah itu bersifat hayat. Allah itu bersifat hidup. Hidup kita ini, ruh kita ini, hayat kita ini, nyawa kita ini sifatnya Allah. Maka ketika ia berzikir, dia menggunakan sifat Allah. Artinya ketika dia berzikir, dia dengan ruh tadi. Dia sadar bahwasanya yang bisa berzikir ini, yang bisa puasa, yang bisa baca salawat itu ruh. Sedangkan roh tadi sifat Allah. Jadi dia berzikir dengan sifatnya Allah. Bukan dengan pengakuan dirinya yang bisa berzikir, tetapi ia berzikir dengan sadar. Ketika dia ibadah, ketika dia bertorekah, dia sadar. Dia semata-mata atas karunia Allah, atas nikmatnya Allah, atas sifatnya Allah, ia mampu melaksanakan segala amal ibadah, yakni dengan ruhnya tadi. Nah, jadi kalau orang duduk di ruh itu artinya orang duduk di sifat.
Dia berzikir dengan roh, dia sholat dengan roh, dia baca salawat dengan roh, dia baca Quran dengan roh, dia berimpak dengan roh, semua dengan roh. Disadarinya bahwasanya aku bisa melakukan kebaikan itu karena sifatnya Allah. Dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, ia mampu melakukan itu. Apa itu nikmat Allah? Apa itu karunia Allah? Yakni ruh itu pada hakikatnya itu Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu Bapak Ibu dari Allah. Nur Muhammad dari Allah, kan Nurjan. Jadi Nur Muhammad. Nurjan ini namanya Qadim Izzati. Ini Qadim. Ini Nurzat ini Qadim Izzati. Qadim artinya berkekalan. Wah. Dari awal sampai akhir dia berkekalan. Karena itu dari Allah, zatnya Allah yang kada pernah berubah, yang bersifat sempurna, kada pernah berubah. Lalu dikatakan Qadim Izzati. Dari zat Allah jadi Nur Muhammad. Nah, sesuatu dari Allah tadi, dari Nur Allah jadi Nur Muhammad ini Qadim juga. Cuman Qadimnya berbeda. Qadim Izzati zat Allah. Nah, jadi Nur Muhammad namanya Qadim, tetapi Qadim bukan Qadim Izzati, tetapi Qadim Hukmi. Maksudnya sesuatu dari Allah itu kenapa dikatakan Qadim Hukmi? Karena sesuatu dari zat Allah Ta'ala itu namanya sifat Allah. Jadi yang namanya sifat Allah itu masih Qadim, tetapi Qadimnya sudah berbeda. Qadim Izzati zat Allah, sifatnya Allah itu adalah Qadim Hukmi, yakni Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini jadi alam semesta, artinya baharu. Nah, maka di sini kada kawal lagi sesuatu yang dari Nur Muhammad tadi pada hakikatnya Nur Muhammad, tapi nya sudah baharu jadi alam, maka itu sifatnya baharu. Nur Muhammad yang baharu karena dia sudah menjadi alam, menjadi ruh dan jasmani. Jadi bahannya alam, bahannya jasad kita, bahannya ruh kita itu dari Nur Muhammad, dari sifat Allah. Nur Muhammad menjadi ruh. Maka ketika kita bertarekah memakai sifat Allah. Maka ini Bapak Ibu, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu yang baru akan binasa, terkecuali yang tidak binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Terkecuali yakni yang kekal itu adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi yang kekal itu cuma zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala dan sifat Allah Ta'ala, hanya itu yang kekal. Tapi apabila sesuatu sifat tadi itu sudah jahir, sudah nampak, sudah baharu, maka di situ muhaddas, binasa, rusak. Jadi ketika seseorang tadi sudah jahir, Nur Muhammad itu sudah nyata menjadi ruh dan jasad, lalu kita akui, merasa kita, maka ia akan binasa, akan rusak.
Tetapi ketika ia menyadari bahwasanya jasmani ini dari rohani, roh ingin dikenal jahirnya berjasad, lalu kembalikan jasad ini dari rohani, kayak gitu aja. Roh ingin dikenal jahirnya berjasad, nampaknya. Berarti yang nampak ini kenyataan rohani. Lalu kembalikan berarti jahir kita ini, jasad kita ini dari yang batin, dari rohani kita. Berarti kan ada lagi jasad tadi. Berarti yang ada hanya rohani. Berarti yang ada hanya hidup. Berarti yang ada hanya hayat. Nah, hayat tadi berarti sifat Allah. Maka berhak dia kalau duduk di makam sifatnya Allah, berhak dia wajib wajhu rabbuka zalali wal ikram, kekal di dalam kubur. Nah, jadi orang hakikat itu Bapak Ibu kekal di dalam kuburnya. Kada hancur, kada rusak. Jasadnya kada hancur. Walaupun puluhan tahun dan ratusan tahun, tetap aja begitu. Paling kukunya berpanjang, rambutnya berpanjang, jasadnya kada berubah seperti orang tidur, putih kuning gitu. Awaknya tuh putih kuning gemuk, wajah itu berseri-seri. Itu orang-orang hakikat Bapak Ibu, orang yang duduk di makam hakikat. Nah, ini Bapak Ibu namanya kembali ke rahmatullah. Nah, jadi tadi pertama mati, kedua meninggal dunia. Mati tadi orang syariat, hancur jadi tanah. Meninggal dunia orang tarekat, kurus kering, tinggal tulang dan kulit. Pulang ke rahmatullah, kembali ke rahmatullah, atau kembali ke dalam rahmatnya Allah. Kenapa dia kembali ke dalam rahmatnya Allah? Karenanya sadar. Dari sekarang mengembalikannya bahwa kita ini sifat Allah, bukan sifat kita. Kita bisa melihat itu karena sifat Allah, bukan karena kita. Kita bisa mendengar itu karena sifat Allah, bukan karena kita. Kita bisa berkehendak itu karena sifat Allah. Kita hidup itu karena sifat Allah. Kita bisa berpendir berbicara itu karena sifat Allah. Kita bisa berjalan itu karena sifat Allah. Semua itu sifat Allah, bukan sifat kita. Menyadari semua itu sifat Allah, maka berlakulah di situ kembali ke rahmatullah. Maksudnya kembali ke rahmatnya Allah, bukan ada kita, tetapi semua ini adalah rahmat Allah. Semua ini adalah nikmat Allah, bukan nikmat kita, bukan rahmat kita, tapi semua yang ada dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, semua itu diliputi oleh rahmatnya Allah, diliputi oleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang kita kembalikan bahwa kita ini kada yang ada semua ada sifat Allah zahir batin. Zahir batin sifat Allah Ta'ala. Bila zahir batin ini sifat Allah Ta'ala, maka berkekalan. Kenapa jadi berkekalan? Kenapa jadi kada rusak? Kenapa jadi kada hancur? Karena ruh dan jasad ini kada berpisah. Seperti orang pingsan, adanya. Misalkan satu hari 12 jamnya pingsan, kada sadar. Adanya yang berubah, maksudnya itu kayak bengkak atau kaku, enggak, karena ruhnya masih ada. Atau seperti orang mati suri, satu hari satu malam 24 jam masih ada ruhnya, harusnya sudah kaku. Kenapa? Ketika ruh keluar meninggalkan jasad, maka tubuh ini akan keras, kaku. Tetapi kalau selama ruh itu tidak keluar daripada jasmani kita, maka walaupun 2 hari tidak akan kaku, seperti orang tidur. Begitulah hal keadaan orang-orang hakikat ketika ia kembali ke rahmatullah, pulang ke rahmatullah, kembali ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kuburnya dia kekal.
Nah, jadi ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat ini digabungnya, dijadikannya satu. Tetapi ia belum ma'rifat, belum mengenal zat Allah yang kosong. Ia hanya mengenal Allah melewati sifatnya yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat yakni orang yang mengamalkan ilmu syariat, mengamalkan ilmu tarekat, mengamalkan ilmu hakikat, dan mengamalkan ilmu ma'rifat. Nah, ini yang sempurna Bapak Ibu. Syariatnya ia menjaga hukum-hukum tadi. Tarekatnya ia berzikir, tetapi ia tahu siapa yang mampu berzikir dan ia tahu tujuan berzikir. Ini orang marifat. Orang marifat itu kan orang yang kenal kepada Allah. Ketika dia berzikir, dia memakai sifat Allah. Tetapi ketika dia menyebut Allah, Allah, hatinya kemana? Hatinya ke zat Allah Ta'ala, karena ia mengenal. Siapa yang memuji Allah, Allah atau la ilaha illallah? Yang memuji itu sifat Allah, yakni hidup tadi. Hidupnya memuji, hidupnya adalah sifat Allah, memuji yang punya sifat yakni diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang marifat mengenal kepada Allah. Berarti Bapak Ibu, dari syariat dia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Dan tarekat dia mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya dengan hakul yakin dan mengenal siapa dirinya, bahwa ia mengamalkan ilmu ini dengan sifatnya Allah. Kemudian tujuan amalan itu, kedudukan amalan itu langsung kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada sekadar mengucapkan di mulut saja, tetapi hati langsung menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang mengenal. Orang yang mengenal dirinya kadada, la haula wala quwata illa billah. Diriku kadada, diriku kadada. Kalau kita ada, berarti Allah tiada. Kalau kita merasa ada, berarti Allah jauh dari kita, menghindar Allah. Tetapi kalau kita kadang merasa bahwa yang ada di diri kita, Allah lah yang nyata pada rahasia diri kita. Kenapa disebut pada rahasia diri kita? Karena yang hidup itulah rahasia Allah. Karena yang hidup itu adalah ilmunya Allah. Karena yang hidup itu adalah sifatnya Allah. Maka cukup kita sebutkan kita ini rahasia Allah. Kalau yang ada ini rahasia Allah, maka ketika ia meninggal dunia, ketika ia pulang ke rahmatullah, ketika ia wafat, kembali kepada asalnya dari zat Allah, kembali kepada zat Allah. Ini yang dikatakan innalillah, sesungguhnya diri kita ini dari zat Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kembali ke asalnya, yakni dari kembali kepada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zat Allah Ta'ala nyata diri kita, kembali ke zat Allah Ta'ala tiada diri kita. Kembali. Kalau yang namanya kembali berarti makanya datang, hadir kita. Sekarang pulang, kembali. Berarti kan ada lagi di tempat itu tadi, yang waktu ia hadir deh. Umpama kata contoh kita mengundang ulama, umpama kiai, kita hadirkan, adanya hadir nah. Pulang ya ke asalnya, ke kampungnya. Maka kan ada lagi di situ. Itu namanya wafat, artinya kembali sesuai ayat tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau yang pertama tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang kita merasa hidup akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, yakni orang yang duduk di maqam hakikat, wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Artinya orang itu yang memakai sifat Allah, maka ia kekal di dalam kuburnya.
Yang terakhir yakni orang ma'rifat, yakni wafat, artinya kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi maksud innalillah itu menyatakan diri bahwa kita ini dari Allah, dari zat Allah, ruh dari zat Allah, ruh kita ini dari Nur Muhammad, tangga ini ruh kita dari Nur Muhammad dari Allah, ruh kita dari bahannya Nur Muhammad dari zat Allah. Maka kembali roh kita ini kepada Nur Muhammad kembali kepada Allah. Kalau orang hakikat tadi, ruh kita ini dari Nur Muhammad, maka dia kekal. Selangkah lagi Nur Muhammad dari zat Allah Ta'ala, maka raib. Jasad kita bang, sama. Jasad kita ini dari tanah itu dari air itu dari angin itu dari api itu dari Nur Muhammad juga. Ruh kita dari Nur Muhammad, jasad kita dari Nur Muhammad, nurun ala nurin, nur jasad roh kita, nur jasad kita, satu kesatuan. Air di aqua ini sama air di aqua ini disatukan, maka tidak ada perbedaan. Nur Muhammad roh kita, Nur Muhammad jahil kita sama, mesra. Air yang di aqua ini disatukan dengan air ini, dimasukkan di dalam gayung, maka dia mesra, jadi satu. Begitulah hal keadaan ruh dan jasad. Kalau ketika kita mengenal siapa ruh, ketika kita mengenal siapa jasad, maka nurun ala nurin, mesra dia. Kemudian sudah mesra jadi satu, nur tadi kembali ke asalnya daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah yang di dalam kubur itu raib kadada lagi. Itu orang-orang yang artinya makom di makam hakikat, makam di ma'rifat sempurna. Jadi antara dua aja dalam kubur itu, orang yang mengamalkan ilmu syar'i hakikat ma'rifat ini, amun kada utuh, kada rusak, kekal, atau di dalam kubur kembali ke asalnya tadi, dari Allah kembali ke Allah, pulang ke hadratnya Allah, maka raib di dalam kubur itu orang yang sempurna, yang mengenal siapa sebenarnya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahasa innalillah itu ketika orang meninggal dunia, kita sering menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan saja sekedar di mulut, tapi hati kemana? Jadi kita ini bisa Bapak Ibu menolong seseorang itu apabila mengetahui asal kejadiannya, apabila mengetahui asal usulnya dari zat Allah, kembali kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu kata itu aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa menyelamatkan orang dengan halnya demikian, asalkan jangan terbentur seseorang tadi, terbentur hubungan kesalahannya sama manusia. Kalau hanya kesalahannya, dosanya dengan Allah Ta'ala, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ada sangkutannya masih dengan manusia, tidak bisa. Selesaikan dulu urusan sama makhluk, baru kita urusan dengan Allah Ta'ala kita kembalikan. Asalnya dari rahmat Allah, kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhir. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita cari. Artinya kita hidup ini satukan syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat itu pada diri kita. Di mana menaruhnya? Syariat taruh di batang tubuh kita, thariqat taruh di hati kita, hakikat taruh di nyawa kita, di ruh kita, ma'rifat taruh didudukkan di tempat rahasia diri kita, rahasia ruh, rahasia hati, rahasia batang tubuh itu yang dinamakan ma'rifat.
Artinya jasad kita, hati kita, ruh kita ini adalah rahasia zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena zahir kita, tubuh kita, hati kita, nyawa kita, ruh kita ini mengenal kepada Allah, zat yang menjadikan ruh kita, yang menjadikan hati kita, yang menjadikan tubuh kita atau jasmani kita. Maka pada hakikatnya kita ini dari Nur Muhammad, zahir batin Nur Muhammad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah dengan sempurna. Jadi kita nak meninggal dunia itu Bapak Ibu kada usah banyak pikiran. Yang kita pikirkan itu diri kita, jangan mikirkan orang lain. Hanya diri kita. Kita pikirkan siapa kita, siapa Allah. Itu aja. Siapa kita, siapa Allah. Kita ini berjasad, siapa jasad. Kita ini berruh, siapa ruh. Itu aja. Jasadku, kenyataan ruhku. Ruhku menjadi jasadku. Jasadku dari ruhku, ruhku dari Nur Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali dengan tenangnya, dengan gembira, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu, perjalanan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan tidak ada maksud, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi ini, lahir di muka bumi ini untuk kembali menyadari siapa diri kita, sadar diri kita, melaksanakan segala perintah Allah dengan kesadaran sesadar-sadarnya. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan segala perintah Rasulullah itu dengan sesadar-sadarnya. Laksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya, tapi dalam keadaan sadar bahwasanya kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kada menyadari itu, begitu nanti di padang mahsyar kebingungan. Karena di padang mahsyar itu Bapak Ibu tidak peduli lagi, masing-masing menyelamatkan diri. Masing-masing kada kenal siapa saudara, kada kenal siapa ibu, kada kenal siapa bapak. Jangankan menolong orang, menolong keluarga, diri sendiri aja belum tentu. Artinya dengan susah payah Bapak Ibu ketika kita berada di padang mahsyar itu, kada kawal lagi memikirkan orang lain, diri kita aja belum kayak apa keadaan kita ini di padang mahsyar. Masing-masing sudah. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman, artinya imannya itu lemah. Halnya akan demikian. Dia kebingungan. Dia hendak minta pertolongan kemana? Lain orang Bapak Ibu, walaupun imannya lemah, ia punya Tuhan, ia punya orang tua yang soleh, ia punya guru yang soleh, ia punya mursyid kekasih. Maka ia cukup ikut dengan gurunya, ikut dengan mursyidnya. Ibarat kata itu, ia cukup menumpang saja di mobil supir tadi, cukup. Ibarat kata mobil itu, dia cukup jadi penumpang, ikut dengan supir. Amun kita kada punya guru, kada punya orang tua yang soleh, bagaimana kita? Mau kemana kita di padang mahsyar? Kada ada yang mampu menyelamatkan. Tapi kalau kita punya pegangan, selama hidup di dunia kita punya seorang yang soleh, seorang guru, seorang mursyid, maka kita cukup menjadi pengikut beliau. Ikut, ibarat kata naik pesawat itu cukup jadi penumpang. Cukup beliau adalah pilotnya, membawa kita ke hadirat Rasulullah, dan Rasulullah membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun di hidup kita ini kada ada pegangan, kada ada yang kita ikutin, kita berjuang sendiri-sendiri. Bukan enak Bapak Ibu kalau di dunia ini kita tersesat masih ada tempat bertanya.
Kalau di padang mahsyar sama siapa? Masing-masing kebingungan. Aku juga ada tahu, ibarat kata contohnya mau kata di padang mahsyar kata mesti ada semua. Kada kenal ya. Pak, kemana jalan menuju Rasulullah? Iya jangan tahu. Amun kita di dunia nih, kemana arahnya ke Samarinda? Tahu. Karena masih di dunia. Ada petunjuk. Kalau di sana kayak apa? Semua kebingungan. Kecuali mengikut tadi orang yang diridai Allah, yakni orang-orang yang soleh, guru yang mursyid. Maka sekurang-kurangnya Bapak Ibu, selemah-lemahnya iman kita ini percaya kepada orang soleh, ikut kepada, artinya cinta kepada orang soleh, kemudian memuliakan, menghormati orang-orang yang soleh, maka kita akan kedapat kebagian kemuliaan, kita akan kebagian daripada kecintaan orang-orang soleh tersebut. Maka kita mendapat pertolongan daripada orang yang kita cintai. Jadi kita mencintai seseorang yang soleh itu, kita mengaguminya, orang soleh itu akan membalas cinta kita. Maka insya Allah di padang mahsyar kita akan mendapat pertolongan dari orang-orang tersebut, karena mereka orang yang mendapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang mungkin Bapak Ibu, seseorang mencintai kita ini kada peduli dengan seseorang itu. Ketika kita dicintai, kita dihormati, maka kita akan mengingat kepada orang yang menghormati kita, orang yang memuliakan kita akan mengenang dia, kita akan ingat kepada dia. Maka dari dunia sampai akhirat itu berlaku, ingat kita kepada orang-orang yang senang kepada kita. Itulah keuntungan hidup kita ini, tidak memuliakan orang-orang yang soleh, menghormati orang-orang yang soleh. Setidak-tidaknya itu yang kita lakukan. Kalau hanya kita mengandalkan ibadah kita, belum tentu sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi karena hidup kita ini, kecintaan kita ini sungguh-sungguh memuliakan orang-orang yang soleh, apalagi belajar ilmunya kepada orang-orang yang mursyid, guru-guru yang mursyid, maka kita diakui sebagai muridnya, sudah pasti kita akan ditolongnya oleh sang guru kita tadi. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan buat renungan untuk kita semua, bahwasanya kita ini di mana nanti posisi kita. Apakah kita mati dalam keadaan syariat jadi tanah, apakah kita mati dalam keadaan tarekat jadi kurus kering tinggal kulit dan tulang, apakah kita mati dalam keadaan orang hakikat, yakni lemak gemuk, atau kita mati dalam keadaan makrifat, yakni kembali ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mati, meninggal dunia, pulang ke rahmatullah, dan wafat itu adalah kita yang menentukan, bukan Allah yang menentukan. Allah cukup menjadikan surga neraka, tapi untuk mencapai surga itu ada syaratnya. Untuk mencapai neraka itu pun ada perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arah kemana kita memilih, mau surga maka carilah jalannya untuk menuju surga, mau ke neraka maka lakukanlah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menentukan kita ahli surga itu kita sendiri. Yang menentukan kita akan masuk neraka pun itu kita sendiri menentukannya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi renungan kepada kita, sampai di mana sudah keyakinan kita, kemudian perjalanan kita, amalan kita, hidup kita, tujuan hidup kita ini, artinya kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah lahiriah maupun ibadah hakikiyah batiniah, maka itu akan kita laksanakan dan itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.